Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan iman dan Islam sampai hari ini, dan kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan melaksanakan perintahnya, yaitu ibadah puasa. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh hal yang alami ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya, kepada hambanya untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mengokohkan agamanya di muka bumi ini, dan juga dalam rangka untuk kemudian menjadi pemimpin dunia, dan juga agar supaya menjadi saksi-saksi bagi manusia yang lainnya. Maka kemudian ibadah puasa ini adalah menjadi sebuah kesempatan bagi hamba Allah untuk mengokohkan kemauan, keinginan yang kuat dan kokoh, dan juga sekaligus sebuah kesempatan dalam rangka untuk menjalin hubungan cinta kasih dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan dalam bentuk ketaatan dan ketundukan kepadanya. Sebagaimana juga ibadah puasa adalah merupakan kesempatan bagi seorang hamba untuk kemudian bisa mengalahkan hal-hal kebutuhan-kebutuhan mendesak yang badan yang harus dipenuhi, dan juga dalam rangka untuk kemudian agar supaya dia mampu bertahan dalam menghadapi tekanan-tekanan kebutuhan fisik, kebutuhan badan, dan beratnya kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk dipenuhi dalam rangka untuk mendapatkan, dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian keinginan yang kuat, kemudian juga ketundukan, ketaatan, serta kemampuan untuk kemudian mengalahkan hawa nafsu itu menjadi faktor yang harus dalam rangka untuk menyiapkan jiwa, ya, dalam rangka untuk menyiapkan jiwa dalam menghadapi beratnya jalan yang penuh, jalan hidup yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cobaan, yang bertaburan di kanan kirinya, di samping jalan kanan kiri tersebut, dengan kesenangan-kesenangan duniawi dan syahwat. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk kemudian menunaikan ibadah puasa. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai, memanggil orang-orang beriman dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kemudian dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk kemudian melaksanakan ibadah puasa yang diawali dengan panggilan yang sangat indah, panggilan yang penuh dengan kasih sayang, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Yang kemudian panggilan ini mengingatkan kepada mereka tentang jati diri mereka. Yang kemudian juga setelah panggilan ini Allah ingin mengokohkan kepada mereka, bahwa sesungguhnya, atau menegaskan bahwa sesungguhnya puasa itu adalah sebuah kewajiban yang tua, sebuah kewajiban yang pernah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dan kepada orang-orang beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua agama. Jadi ibadah puasa ini adalah sebuah ibadah yang kemudian terbukti ampuh, dalam rangka untuk menggembleng, dalam rangka untuk mendidik, dalam rangka untuk menyiapkan
pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap zamannya. Maka kemudian tidak salah kalau kemudian kita katakan bahwa merujuk kepada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa ibadah puasa adalah sebuah kewajiban yang pernah dibebankan, pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan awal daripada ibadah puasa adalah dalam rangka untuk menyiapkan hati-hati hamba Allah SWT dalam rangka supaya mereka bertakwa kepadanya, kemudian punya sifat transparatif, kemudian sensitif dan mendapatkan khasyah atau rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sini tampak jelas bahwa sesungguhnya tujuan besar, tujuan yang agung dari puasa adalah sebuah ketakwaan. Takwa yang kemudian akan hidup, ya. Hidup, takwa yang kemudian bangun, takwa yang hidup, yang tidak mati di dalam hati, takwa yang kemudian akan memotivasi, mendorong seseorang untuk melakukan ibadah ibadah puasa dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ketakwaan yang kemudian akan menjaga hati-hati seorang hamba dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah puasa itu sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang mana perbuatan maksiat adalah sebuah perbuatan, sesuatu yang kemudian selalu terbetik dan terngiang-ngiang di hati seseorang. Sementara itu orang-orang yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mukhatabuna fi hadzal Qur'an ya'lamuna maqamat taqwa 'indallah. Sementara orang-orang yang disapa oleh Allah SWT, orang-orang yang beriman yang disapa oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, mereka yakin, mereka tahu bahwa akan kedudukan daripada ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga beratnya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketakwaan adalah sebuah hal, ya, yang selalu dinanti-nantikan oleh ruh, oleh arwah jiwa seseorang. Sementara itu kita tahu dengan yakin-yakinnya bahwa sesungguhnya ibadah puasa ini adalah merupakan alat wahana di antara sekian wahana dan jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi-tinggi, ya, mengangkat tinggi-tinggi dengan redaksi ayat tersebut, ya. Tujuan yang sangat gamblang, tujuan yang sangat jelas di mana mereka menuju kepadanya, yaitu adalah ibadah thoriqus siyam, ibadah puasa dalam rangka untuk kemudian menggapai dan menggait ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin kaum muslimat, di antara indikator yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, ketakwaan yang selalu dibersihkan di dalam hati seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ya sifat roja yang kemudian dia selalu optimis dalam hidupnya. Kemudian yang kedua adalah indikator yang kedua adalah al-amal bitanzil, selalu beramal dan beramal ya dalam beramal dalam menerapkan dalam kehidupannya ya Al-Qur'an dan Sunnah, ya, selalu terus-menerus sampai kemudian menemui ajalnya. Kemudian yang indikator yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, orang yang takwa adalah selalu dia menghadirkan sifat qanaah di dalam hatinya, dia tidak terlalu ambisi dalam kehidupan dunia, ya. Dia selalu dia menghadirkan sifat qanaah dalam hidup dan kehidupannya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, indikator orang bertakwa adalah al-isti'dad li yaumir rahil, yaitu seorang hamba yang dikatakan bertakwa apabila dia selalu menghadirkan ya dalam hatinya kesiapan ya perbuatan-perbuatan yang akan yang digunakan, amal-amalan yang digunakan dalam rangka untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ya, hari akhir atau hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah ya hidayahnya kepada kita dan terus menjaga kita dari
iman dan Islam, agar supaya kita bisa bertemu kepada Allah SWT, dalam keadaan Islam, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kemudian juga agar supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa ini sampai ujung Ramadan, sehingga kita kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitri, tanpa dosa, insyaallah. Demikian kultum yang pendek yang bisa kami sampaikan kepada hadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.